Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu? Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dapat dibentuk oleh dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Atau seperti ini contohnya. Ini kan ada lebih dari dua pertidaksamaan linear dua variabel. Minimal dua lah. Nah, maka ini dia yang dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ciri-cirinya apa? Ada simbolnya seperti ini, kurungku rawal tapi dia sebelah kiri saja. Nah, ini merupakan suatu contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan atau kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Bagaimanakah caranya? Nah, caranya itu sama dengan yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya atau pada part 1. Di part 1 kemarin kita belajar tentang menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Cara-caranya sama persis seperti pada video sebelumnya. Cuman karena di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dia pertidaksamaannya lebih dari satu, maka nanti kita menyelesaikannya satu per satu. Kalau kemarin kan di video sebelumnya hanya satu saja, jadi kita gambar kemudian selesai. Kalau ini kita selesaikan satu per satu, begitu ya. Oke, sekarang kita lakukan dulu yang pertama. Ada 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, kemarin kita tulis di sini ya. 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, di video sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ubah pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Jadi, 2x plus y sama dengan 4. Nah, setelah membentuk persamaan ini, kemudian kita cari titik koordinatnya yang melalui garis ini. Minimal ada berapa kemarin? Oke, benar sekali. Ada 2 buah titik koordinat minimal. Kita buat tabel X, Y terlebih dahulu. Misalkan ini 0. X-nya 0, Y-nya 0. Misalkan X-nya 0. Maka di sini kita tutup. Berarti Y sama dengan, oke, benar sekali, Y sama dengan 4. Kita masukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya, misalkan Y sama dengan 0, maka Y-nya kita tutup. Nah, di sini ada 2X sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2, kita masukkan ke sini. Sehingga kita mendapatkan 2 buah koordinat yaitu 0,4 dan 2,0. Jangan lupa menulis koordinat atas bawah. Jangan sampai terbalik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini garis kedua. Kita tulis dulu 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah ke persamaan, berarti 3x plus 4y sama dengan 12. Sama seperti sebelumnya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, yang kita tutup apanya? Oke, yang ada variabel X-nya kita tutup. Di sini sisa 4Y sama dengan 12. Maka Y-nya adalah 12 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah, oke, benar sekali 3. Kita tuliskan ke sini. Kemudian kalau Y-nya 0, maka Y-nya kita tutup, yang ada variabel Y-nya. Sisanya 12 dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 adalah, oke, 4. Maka di sini kita tulis 4 sehingga menghasilkan titik koordinat 0,3 dan 4,0. Nah, untuk X lebih dari 0 berarti kita ubah X lebih dari sama dengan 0 berarti sama dengan X sama dengan 0. Terus Y lebih dari sama dengan 0 berarti Y sama dengan 0.
Berarti ada 4 ya. Kita biar ada tandanya, ini ada 4 buah pertidaksamaan. Nah, setelah kita menentukan masing-masing koordinat dari pertidaksamaan ini atau dari setiap garis ini, selanjutnya kita gambar ke sumbu koordinat X, Y. Menggambarnya satu persatu ini. Di sini ada 0,4, berarti X-nya 0, Y-nya 4 ada di sini. Kemudian 2,0 berarti ini 2,0. Selanjutnya kita garis. Supaya berbeda kita ganti warna aja. Yang ini tadi pakai biru ya. Saya tandai supaya tidak lupa. Ini kita tarik garis. Sini. Nah, selanjutnya ini yang kedua, di 3x ditambah 4y lebih dari sama kurang dari sama dengan 12. Kita misalkan beri warna hijau. Berarti 0,3 di atas sini dan 4,0 di sini. Nah, kita tarik garis lagi. Nah, X sama dengan 0 berarti ini ya, tegak sini ya, dan Y sama dengan 0 berarti ke sini ya. Atau saya tebali sajalah. Ini X sama dengan 0 berarti ini ya kan, Y sama dengan 0 berarti yang sebelah sini. Tidak begitu terlihat, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan garisnya ini, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya? Oke, benar sekali. Kita uji titik. Nah, kita tulis di sini uji titik. Uji titik. Kita uji titik 0,0. Nah, ini yang biru, kita ambil dulu yang biru. Yang biru tadi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Kita uji titik 0,0 berarti semua variabelnya kita ganti dengan 0. 2x berarti 2 kali 0 adalah 0, tambah y berarti kan 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Atau kemarin sudah kita bahas, jika ini kita masukkan titik 0,0 maka ruas kirinya dia bernilai 0. Setelah itu kita lihat 0 kurang dari sama dengan 4. Pernyataan ini benar atau salah? Oke, benar. Pernyataannya benar. Nah, ingat ya kesepakatan kita kemarin. Titik 0,0-nya di mana? Di sini. Kalau dia benar, berarti dia merupakan apa? Oke, benar. Kalau dia pernyataannya benar, maka dia merupakan himpunan penyelesaian. Kalau dia merupakan himpunan penyelesaian, maka daerahnya kita biarkan bersih. Gitu. Nah, kita lihat garis Y. 0,0 ada di sebelah kiri garis Y. Di sebelah kiri garis Y, dia pernyataannya adalah benar. Kalau dia benar, maka dia merupakan apa? Oke, benar, merupakan himpunan penyelesaian. Maka dia yang sebelah kiri kita biarkan bersih, yang kita arsir yang daerah sebelah kanan. Nah, gitu. Selanjutnya, kita uji titik 0,0 lagi. Ganti yang warna hijau. Nah, kita uji titik uji titik 0,0 yang 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Maka kalau ini 0,0 di ruas kiri adalah 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan ini benar atau salah? Oh, ternyata dia benar. Ya kan? Karena dia benar, berarti 0,0-nya ini merupakan DHP. Betul. Kalau dia merupakan DHP, maka kita biarkan bersih.
Nah, 0,0 ini ada di sebelah kiri garis. Karena dia merupakan DHP, maka sebelah kiri garis kita biarkan bersih, yang kita arsir yang sebelah kanan. Nah, tuh. Masih belum selesai, karena apa? Kita masih mempunyai dua buah persamaan yang lain. Ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat, garis X lebih dari sama dengan 0 itu dia yang vertikal atau yang horizontal. Oke, benar sekali, dia yang vertikal. Kita lihat, X lebih dari sama dengan 0, berarti dia merupakan bilangan apa? Ya, betul. X lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan positif. Yang lebih dari sama dengan 0 berarti dia di sebelah kanan sumbu Y kan? Karena ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kan semuanya merupakan lebih dari sama dengan 0. Maka DHP-nya yang sebelah kanan, jadi yang kiri kita arsir. Nah, yang kiri kita arsir. Begitu juga dengan yang Y. Yang Y ini kan Y lebih dari sama dengan 0. Sama. Y lebih dari sama dengan 0 atau garis Y sama dengan 0 ini, kalau digambarkan dia kan horizontal gambarnya. Nah, yang lebih dari sama dengan 0 itu yang daerah atas atau bawah? Oh, ternyata yang atas, karena lebih dari sama dengan 0 itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka DHP-nya ada di atas, yang kita arsir daerah yang bawah. Ini kita arsir. Nah, sekarang kita menentukan DHP-nya. Kesepakatan kita di awal, DHP itu dia adalah daerah yang bersih. Sekarang kita lihat, daerah yang bersih yang mana? Oh, ternyata yang ini. Maka ini merupakan DHP. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini, yang bersih. Oke, contoh selanjutnya. Sekarang saya mempunyai suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, X min Y kurang dari 1, X lebih dari sama dengan min 1, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Nah, langkah pertamanya sama dengan contoh sebelumnya, kita tentukan dulu titik koordinat dari masing-masing pertidaksamaan tersebut. Kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi suatu persamaan, berarti 2x plus 3y sama dengan 6. Ini ya. Setelah itu kita buat tabel xy. Nah, jika x-nya 0, maka kita tutup variabel x-nya. Sisanya 3y sama dengan 6. Berarti 6 dibagi 3 adalah 2. Kita substitusikan di sini. Selanjutnya, jika y-nya 0, variabel y kita tutup. 2x sama dengan 6, maka 6 dibagi 2 adalah 3. Kita tuliskan di ini. Maka dia titik koordinatnya adalah 0,2 dan 3,0. Atas bawah. Yang kedua, X min Y kurang dari 1. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi X min Y sama dengan 1. Kita buat tabelnya. Ini 0. Kalau X-nya 0, kita tutup. Nah, ini. Berarti min Y sama dengan 1. Berarti Y-nya adalah 1 dibagi min 1. Hasilnya adalah min 1. Sementara X-nya, X sama dengan 1. Kita tuliskan langsung di sini. Jadi koordinatnya ada 0, min 1 dan 1,0. Lanjutnya, di situ ada X lebih dari sama dengan min 1, maka X sama dengan min 1, dan yang terakhir adalah ada Y lebih dari sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Nah, ada 4. Yang pertama, ini yang kedua,
yang ketiga, dan ini yang keempat atau yang terakhir. Setelah kita menuliskan masing-masing atau setelah kita menentukan masing-masing koordinatnya, sekarang kita gambarkan. Kita gambar yang pertama, misalkan saya nanti akan beri warna biru. Di situ ada titik 0,2 dari sini dan 3,0 sini. Sekarang kita tarik garis. Selanjutnya ada 0,-1 dan 1,0. Ini ya, kita warnai dengan hijau. 0,-1. Nolnya kan di sini. 0,-1 berarti ada di bawah sini. 1,0 ada yang sebelah sini. Nah, sini kalian perhatikan. Hati-hati. Lihat tanda ini. Bedakan dengan yang atas ini. Yang berwarna biru ini ada tanda sama dengannya. Berarti dia garisnya menyambung. Dan yang sebelah bawah ini, di soal ini, kan tidak ada sama dengannya. Maka nanti garisnya putus-putus. Berupa garis putus-putus. Ini kita buat garis putus-putus. Nah, jadi ya, diingat-ingat kalau dia ada sama dengannya, maka dia berupa garis lurus atau garisnya menyambung. Kalau dia tidak ada sama dengannya, dia berupa garis putus-putus. Begitu ya, diingat-ingat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah X sama dengan -1. Berarti kan kita cari titik -1 di mana? X kan sumbu X ini. Titik -1-nya mana? Ada di sini. Maka kita tarik garis lurus. Seperti ini. Karena dia ada sama dengannya, berarti dia menyambung. Nah, selanjutnya kita sudah menentukan, satu lagi ketinggalan. Ini tadi yang Y sama dengan 0, berarti kan ini ya, dia garisnya horizontal. Ini saya panjangkan lagi supaya dia memotong. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah uji coba titik. Kita uji coba titik terlebih dahulu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Sini uji titik 0,0. Yang pertama, kita punya pertidaksamaan yang ini, yang berwarna biru tadi. Ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Maka kita substitusikan 0,0 ke variabelnya, maka ruas kiri dia pasti bernilai 0. Kurang dari sama dengan 6. Kita lihat di sini. Pernyataan ini 0 kurang dari sama dengan 6, benar atau salah? Ternyata dia benar. Nah, pernyataannya benar. Kita lihat garis biru. Garis biru 0,0 kan ada di sini. Saya tulis 0. Dia di sebelah bawah garis atau atas garis. Dia di bawah garis. Karena yang di bawah garis ini dia bernilai benar. Kalau bernilai benar, tadi dia artinya apa? Benar sekali. Dia adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Karena kalau dia DHP, maka kita biarkan bersih. Jadi yang kita arsir yang sebaliknya. Kita arsir. Nah, selanjutnya kita ambil yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau tadi ada X min Y kurang dari 1. Kita substitusikan 0,0. Maka ruas kirinya 0 kurang dari 1. Lihat pernyataan ini. 0 kurang dari 1. Pernyataan ini benar atau salah? Ternyata dia benar. Nah, 0,0 kan dia ada di sini.
garisnya ini tadi yang putus-putus berwarna hijau, 0,0 dia di atas garis atau di bawah? Dia di atas garis. Dan pernyataan ini nilainya benar. Kalau 0,0 ini dia bernilai benar, maka dia DHP atau tidak? Ya, dia DHP karena pernyataannya dia benar. Kalau dia DHP, maka kita biarkan bersih atau kita arsir? Tepat sekali, kita biarkan bersih, maka yang kita arsir adalah yang bawah garis. Oke. Begitu. Oh ya, ini arsirannya sampai sana ya. Saya panjangkan, nanti dikira yang sebelah sana itu daerah bersih, padahal tidak. Nah, begini. Selanjutnya ada X kurang lebih dari sama dengan 1, min 1 ini. Garisnya tadi ini yang berwarna merah. Lihat, X lebih dari sama dengan 1, berarti di sini. Yang lebih dari sama dengan 1 di sebelah kanan atau di sebelah kiri garis? Tepat sekali, lebih dari sama dengan 1 otomatis di sebelah kanan. Maka DHP-nya adalah sebelah kanan, maka yang kita arsir yang sebelah kiri. Tuh. Nah, sampai sini langsung ketemu? Apakah ini DHP-nya? Sebentar. Masih ada satu yang terakhir. Nih. Misalkan saya beri warna hitam. Yang terakhir untuk Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kan garisnya ini. Sejajar dengan sumbu X ini ya. Garisnya ini. Yang lebih dari sama dengan 0. Maka yang atas atau yang bawah? Yang atas. Karena lebih dari sama dengan 0 adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke atas sana. Jadi DHP-nya ada yang di atas. Kalau DHP-nya yang di atas, maka yang atas kita biarkan bersih, yang bawah kita arsir karena bukan merupakan DHP. Nah, begini. Nah, sehingga kita memperoleh DHP-nya daerah yang bersih ini. Maka ini merupakan DHP. Nih, daerah ini merupakan DHP. Nah, jadi kenapa di awal saya memberikan kesepakatan bahwa DHP itu kita biarkan bersih, tidak kita arsir? Nah, inilah alasannya. Misalkan saya buat ini tadi ya. Seperti contoh di atas. Misalkan ini tadi kan ini. Ini ada garis ini. Kemudian ada garis ke sana, titik-titik, kemudian ada garis, nah begini. Nah, kurang lebihnya seperti inilah. Nah, kenapa dari awal saya memberikan kesepakatan kalau DHP itu dia yang daerah bersih, bukan daerah arsiran? Kenapa alasannya? Nah, karena jika kita balik DHP-nya dia merupakan daerah arsiran, coba kita lihat. Kalau tadi DHP-nya kan sebelah bawah, maka di biru ini yang merupakan DHP kan dia sebelah bawah dari garis. Maka ini kita coba arsir. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau. Nih tadi. Yang berwarna hijau DHP-nya yang ini, yang atas kan? Atas garis kan? Maka kita arsir juga yang atas karena dia DHP. Selanjutnya, untuk garis yang berwarna merah, DHP-nya sebelah mana? Kiri atau kanan? Oh, sebelah kanan. Oke, kalau DHP maka kita arsir ke kanan. Dan yang terakhir adalah yang berwarna hitam, yang tadi sejajar dengan sumbu X. Ini kan? Ini sumbu Y. Sumbu X tadi dia Y sama dengan 0, DHP-nya yang mana? Atas atau bawah? Oh, ternyata dia yang atas, maka kita arsir daerah yang atas. Nah, selesai. Kita lihat bersama-sama. Sekarang kita tentukan DHP-nya. DHP
tadi berarti DHP-nya kan diarsir. Maka kalau semuanya diarsir ini, kita cari daerah yang paling banyak arsirannya, atau yang daerah yang dilalui semua arsiran. Nah, kalau seperti ini, kan pusing sendiri kan kita, semuanya diarsir, kita cari yang arsirannya paling banyak. Nah, ini ada daerah ini, daerah sini. Oh, dia hanya dilalui 2 arsiran, warna hitam dan warna merah, berarti tidak. Daerah yang sebelah sini, oh dia hanya dilalui 1 buah arsiran, yaitu merah. Daerah yang bawah sini hanya 2, yaitu biru dan merah. Kemudian daerah yang ini hanya ada 3, biru, merah, dan hijau. Daerah yang sebelah sini, kita lihat ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka bingung kan yang mana DHP-nya? DHP-nya berarti yang ini, yang paling banyak arsirannya, yang dilalui oleh 4 arsiran. Yang ini batasnya yang merah ini. Maka ini adalah DHP. Pusing kan? Karena arsirannya ketumpuk-tumpuk. Ini masih mending kita memakai spidol yang berbeda-beda, jadinya terlihat. Kalau misalkan kalian memakai satu warna, dijamin 100% kalian pasti bakal tambah pusing. Maka dari itu saya menyarankan DHP-nya kita pilih daerah yang bersih saja. Karena kalau DHP-nya kita arsir, jadinya akan seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Oke, sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kalau penjelasan sebelumnya, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi sudah diberikan suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kemudian kita gambarkan dan tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang dibalik. Sekarang sudah ada DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kalian disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabelnya. Bagaimanakah caranya? Kita lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, nantinya kita akan menentukan masing-masing pertidaksamaan dari garis-garis berikut. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini dilalui titik koordinat min 2,0 dan 0,2. Atau gampangannya, di sini ada min 2, di sini ada 2. Nah, cara yang paling mudah, kalian tulis yang berada di sumbu X, jadikan sebagai koefisien dari sumbu Y. Dan yang berada di sumbu Y, jadikan koefisien sumbu X. Nah, sehingga di sini ini kan di sumbu Y, maka 2 ini kita jadikan koefisien dari sumbu X. Maka di sini yang pertama ada 2X. Kenapa 2X? Di sini adalah 2 ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y kita jadikan koefisien dari sumbu X, berarti 2X. Sementara di sini di sumbu X kita jadikan koefisien di sumbu Y, berarti min 2Y. Nah, sama dengan ruas kanannya adalah hasil kali kedua titik ini, berarti 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4. Nah, setelah itu kita substitusikan 0,0 uji titik seperti sebelumnya. Maka kan di ruas kiri kan akan bernilai 0. Ruas kanannya dia min 4. Gini kan? Nah, kita lihat nih garis yang berwarna merah. DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. 0,0 juga di bawah garis. Nah, kalau DHP-nya ada di bawah, berarti pernyataan ini harus bernilai benar atau salah? Harus bernilai benar. Kalau bernilai benar,
ini berarti tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan supaya pernyataan ini bernilai benar. Nah, ini kan pernyataannya harus bernilai benar. Nah, pernyataan ini bernilai benar apabila ini tandanya lebih dari sama dengan. Nah, ini kan 0 lebih dari sama dengan min 4. Nah, maka pernyataannya kan benar. Nah, sehingga karena ini pernyataannya benar adalah lebih dari sama dengan min 4, jadi di sini pertidaksamaannya menjadi 2x min 2y lebih dari sama dengan min 4. Nah, kita punya sebuah pertidaksamaan. Nah, maka ini kita sudah mendapatkan pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, kita berpindah ke garis yang berwarna hijau. Sama seperti tadi, garis yang berwarna hijau ini, kan di sini ada titik 2 dan ada titik 4. Nah, maka 2 ini merupakan koefisien dari X atau Y? Oke, benar sekali. Dia merupakan koefisien dari X. Berarti di sini bisa saya tuliskan 2x, 4 ini merupakan koefisien dari Y. Berarti 2x ditambah 4y sama dengan 2 dikalikan 8 adalah 2 dikalikan 4 adalah 8. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan 0,0 ke persamaan ini. Maka x-nya diganti 0, y-nya diganti 0, ruas kiri bernilai 0. Di sini 8. Nah, kita cek dulu ini. Nah, 0,0 ada di bawah garis berwarna hijau. Sementara DHP-nya ada di atas garis berwarna hijau. Otomatis 0,0 ini harus bernilai salah atau bernilai benar? Tepat sekali. Karena DHP-nya ada di atas, maka 0,0 ini harus bernilai salah. Nah, karena dia ini bernilai salah, maka ini pernyataannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sip, benar sekali. Kalau pernyataan ini salah, berarti 0 harus lebih dari sama dengan 8. Nah, sehingga pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, garis yang ketiga, ada garis yang berwarna biru. Garis berwarna biru ini ada titik 4 dan titik 4, sama seperti tadi. Saya tuliskan di sini, berarti 4 ini koefisien dari x, berarti 4x ditambah di sini 4y, maka sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Sekarang kita uji titik 0,0, kita substitusikan titik 0,0, maka di ruas kiri adalah 0, di ruas kanan adalah 16, karena ini 16. Kita lihat garis berwarna biru, 0,0 berada di bawah garis berwarna biru, DHP-nya juga ada di bawah garis berwarna biru. Otomatis, karena DHP-nya berada di bawah, maka dia nanti pernyataannya harus bernilai benar atau salah? Ya, tepat sekali. Pernyataannya harus bernilai benar karena DHP-nya berada di titik 0,0 sama di bawah. Maka dia ini harus bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar, maka ini tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, tepat sekali. Dia harus kurang dari sama dengan. 0 kurang dari sama dengan 16. Maka pernyataannya bernilai benar. Nah, di sini pertidaksamaannya 4x ditambah 4y kurang dari sama dengan 16. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada garis yang berwarna hitam. Garis yang berwarna hitam ini dia berada di titik x atau y, di sumbu x atau y maksud saya. Oh, di sini dia berada di sumbu x. Maka bisa saya tuliskan x sama dengan 2 karena 2-nya ada di sumbu x. Nah, setelah itu kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Ini dia berada di sebelah kiri atau kanan DHP-nya? Oke, dia berada di sebelah kiri dari garis yang berwarna hitam. Karena dia berada di sebelah kiri, maka ini pernyataan yang benar
Nah, dia maka X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, di sebelah kiri kan berarti ada 1, ada 0, ada min 1, dan seterusnya. Maka di sini pertidaksamaannya yaitu X kurang dari sama dengan 2. Nah, yang terakhir, nah ini karena Y-nya tidak ada atau tidak tertulis, maka Y-nya di sini ya, sejajar dengan sumbu X. Y, karena ini dia DHP-nya ada di atas sumbu X ini, maka kan garis Y sama dengan 0 kan di sini. Nah, karena di atas, maka dia Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan pertidaksamaan dari masing-masing garis ini, nah, sekarang tinggal kita menuliskan satu per satu. Yang pertama dari yang berwarna merah tadi ada 2X min 2Y lebih dari sama dengan min 4. Yang kedua yang berwarna hijau ada 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Yang ketiga ini yang biru ada 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 16. Kemudian ini ada X kurang dari sama dengan 2. Yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linear dari linear dua variabel dari gambar ini. Jangan lupa kita beri simbolnya ini. Gitu ya. Nah, perlu kalian ingat karena di sini garisnya merupakan penuh semua atau tidak putus-putus, jadi tanda pertidaksamaannya yang kalian tuliskan ini harus ada sama dengannya. Namun kalau nanti terdapat satu garis putus-putus, di sini ada yang tidak memakai sama dengan. Begitu ya.